kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya, di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, ya disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena Melinda. Masuk IKO tanggal 7 karena belum belum lengkap syaratnya, sehingga belum bernomor, sehingga belum terdaftar jadinya. Ya udahlah katanya, kalau begini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya. Kalau bicara perceraian kita nggak usah bicara siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya nggak mau membuat ini menjadi bola liar, karena ini sekarang udah proses, jadi kita biarin aja proses berjalan terus. Toh sekarang juga ada Bang Hotman yang sudah mengawal, jadi ya saya cuma bisa support aja. Kalau memang ada bukti bahwa Mas Ferry memberikan nafkah, jangan dihilang-hilangkan buktinya. Jadi taruh aja di meja. Kalau ada bukti misalnya hal-hal yang baik itu positif atau negatif, ayo kita taruh sama-sama, kita jadikan fakta persidangan. Kisruh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena Melinda kini semakin menghebohkan publik. Alih-alih mereda, kasus tersebut justru semakin mencuat ke permukaan. Terlebih pada 7 Februari 2023 kemarin, Ferry Irawan melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga telah resmi mendaftarkan cerai talak kepada Vena Melinda ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Langkah yang ditempuh Ferry sempat membuat geger. Namun sayang, nyatanya upaya Sunan Kalijaga dan keluarga Ferry kini mendapat sedikit hambatan, di mana pihak pengadilan agama menyatakan jika persyaratan yang diajukan oleh pihak Ferry tidaklah lengkap. Di sisi lain, hebohnya gugatan cerai yang dilayangkan Ferry terhadap Vena sejak 2 hari kemarin nampaknya membuat pihak keluarga Vena semakin menutup diri dan belum bisa memberikan tanggapannya. Lantas, bagaimanakah uraian lengkap pihak Ferry mengenai gugatan cerai talak yang dinyatakan tidak lengkap oleh pengadilan? Dan mengapa pula pihak Vena kini malah diam 1000 bahasa hingga menutup diri? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konflik rumah tangga yang terjadi di antara Ferry Irawan dan Vena Melinda hingga kini masih terus berkutat liar di tengah masyarakat luas. Seakan tidak ada ujungnya, kasus dugaan KDRT Ferry nyatanya kembali memunculkan babak baru yang tak kunjung usai. Seperti diketahui, pada 7 Februari 2023 lalu, Ferry Irawan melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga telah mengajukan gugatan cerai kepada Vena Melinda dan telah resmi mendaftarkannya melalui sistem e-court. Namun, untuk mempertegas langkahnya itu, Sunan Kalijaga akhirnya kemarin berbondong-bondong menyambangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna memastikan kembali berkas yang telah ia daftarkan. Bersamaan dengan itu, Maya, adik Ferry Irawan, turut membongkar alasan dibalik cerai talak yang Ferry ajukan secara mendadak kemarin. Lantas, fakta apa lagi yang kali ini akan diungkap oleh pihak keluarga Ferry kepada media? Kita untuk memastikan lagi melangkah ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini guna untuk mengajukan gugatan ya. Di mana Mas Ferry Irawan sudah mantap kemarin juga bicara sama Mbak Maya, karena kebetulan kemarin surat kuasa saya itu dibawa sama Mbak Maya, ya disodorin sama Mbak Maya untuk khusus mengurus gugatan cerai, yang dimana Mas Ferry sebagai penggugat dan tergugatnya Mbak Vena Melinda. Ya sudah pasti Mas Ferry sangat-sangat kecewa ya dengan adanya statement-statement yang
dari awal Mas Ferry sudah katakan kepada saya pertama kali bahwa apa yang diberitakan, apa yang statement-statement dilemparkan itu tidak semuanya betul, ya tidak semuanya betul, dan cenderung bertendensi membangun opini publik yang negatif terhadap dirinya. Dan juga kemarin informasinya Mas Ferry juga sangat kecewa ketika ibunda kandung dari Mas Ferry yang baru saja sembuh dari sakit berusaha ingin menjalin silaturahmi, ya berusaha ingin mendengar langsung dari Mbak Vena ada apa sih sebenarnya kegaduhan rumah tangga ini sampai terekspos di media dan sudah menjadi tontonan yang tidak baik lagi gitu untuk masyarakat. Namun demikian ibunda dari Mas Ferry merasa tidak diterima dengan baik, ya pastilah sampai ke Mas Ferry. Ya udahlah katanya, kalau udah gini sih gimana ya rasanya, kayaknya sakit juga ya dengarnya, karena kan pemberitaan mengenai Ferry sendiri tidak 100% itu benar semua. Akhirnya dia berpikir ya sudahlah kalau sudah begini, apalagi menyangkut mami, sepertinya kayaknya udah gak pantas lagi untuk dipertahankan, sehingga mantap menggugat duluan. Kalau tanggapan ini semua diserahkan ke Ferry, ya apa semua support aja, nggak ada tanggapan seperti apa lagi, itu aja. Kalau saya jadi pengacaranya Mbak Vena, pasti saya akan bilang, Mbak Vena kan nggak ada ribut sama ibu mertua, itu kan udah ibu usia 76 tahun, ditemuin deh, tanya ada apa gitu. Jadi jangan dibatasi, malah dibilang nggak usah berkomunikasi, kenapa baru sekarang datang. Harusnya kalau saya jadi pengacaranya Mbak Vena, pasti saya akan menyarankan, kunjungan balik kalau perlu. Itu orang tua kok, orang tua yang tidak punya salah dan dosa kepada Mbak Vena. Ini sih sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditoleransi ketika ibunda dari Mas Ferry sendiri ya mencoba berupaya dalam keadaan yang masih kurang sehat itu untuk menemui Mbak Vena. Mungkin dasarnya dari situlah kemantapan hati ya. Saya bilang kemantapan hati Mas Ferry itu merasa kok orang tua saya juga tidak dihargai. Yang dimana orang tua saya niatnya kan baik. Niatnya baik dan inisiatif dari beliau sendiri didampingi oleh adiknya Mas Ferry pada saat itu Mas Ari ya. Iya. Itu mungkin itu salah satu yang memantapkan hatinya Mas Ferry, membubuhkan tanda tangan di surat kuasa saya untuk mengambil langkah hukum. Karena kalau bicara perceraian kita nggak usah bicara siapa yang menang siapa yang kalah, ya terlalu ini istilahnya. Kalau buat saya pribadi nggak ada lah istilah kalau orang mau cerai itu yang kalah siapa yang menang siapa yang menang. Tapi kalau memang mau betul-betul saling introspeksi diri, buka-bukaan, ya tadi saya bilang mohon kita sebagai kuasa hukum tentunya silakan saja sajikan di fakta-fakta persidangan apa sih kelebihan dan kekurangan Mas Ferry, apa sih kelebihan dan kekurangan Mbak Vena, kan begitu kepada Mbak Vena yang ada di pihak tergugat saat ini. Mari kita sama-sama betul-betul pada saat nanti jalan proses persidangan perceraian ini kita sama-sama buka, jangan ada yang ditutup-tutupi ya, kita buka artinya ya setransparan mungkin lah. Artinya kalau memang ada ya bukti bahwa Mas Ferry memberikan nafkah, jangan dihilang-hilangkan buktinya gitu. Jadi taruh aja di meja. Kalau ada bukti misalnya hal-hal yang baik itu positif atau negatif, ayo kita taruh sama-sama, kita jadikan fakta persidangan. Upaya yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga dan keluarga Ferry Irawan itu nampaknya mendapat sedikit hambatan. Ya, menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, PAS 5, sampai detik ini perkara tersebut baru terdaftar melalui e-court saja. Bahkan ada beberapa berkas persyaratan yang masih belum dipenuhi oleh pihak kuasa hukum Ferry Irawan, hingga gugatan cerai tersebut akhirnya harus dinyatakan belum resmi terdaftar. Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum. Karena ada sih memang secara e-court, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya, sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar.
Jadi kan ada syarat-syaratnya. Kalau secara electronic court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Itu sudah masuk mendaftar secara ikot, cuman belum bernomor. Secara norma hukum normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Kalau beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke Pengadilan Agama agar diputuskan perceraiannya. Sehingga karena kalau dikabulkan, misalnya beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perkawinan mereka itu. Jadi pengadilan yang menjatuhkan. Kalau mengenai persidangan itu, semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya. Baik dia itu ada bebas maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana, akan dipanggil oleh Pengadilan Agama, diperintahkan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan, melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di rutan ya minta bantuan Pengadilan Agama, meminta bantuan ke Pengadilan Agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Itu mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa. Tentunya nanti yang ambil keputusan atau kebijakan itu dari pihak majelis hakim, yang dimana majelis hakim juga bisa ya, karena ini untuk kepentingan hukum ya, tidak menutup kemungkinan bisa saja pengadilan juga mengajukan ke Polda Jawa Timur. Namun demikian tidak terpaku hanya itu, banyak juga alternatif lainnya yang nanti mungkin akan dilakukan untuk mendukung kelancaran daripada proses gugatan itu sendiri. Nanti kita lihat ya seperti apa nanti teknisnya, kita tentunya mengikuti baiknya seperti apa dari majelis hakim. Ya kalaupun ini harus berakhir, semoga bisa berakhir dengan baik dan tetap bisa menjalin silaturahmi. Kami nggak yakin nih bisa berkomunikasi karena dari pihak sana kan sudah menyatakan statement dan bersikap melalui kuasa hukumnya bahwa tidak perlu lagi ada komunikasi. Ya, jadi kita juga nggak terlalu berharap ya Mbak ya. Iya. Terlepas dari kehebohan atas langkah yang ditempuh Ferry Irawan, pihak keluarga Vena Melinda kini justru semakin menutup diri dan enggan memberikan tanggapan apa-apa atas kehebohan yang telah dibuat keluarga Ferry. Bahkan saat ditemui oleh awak media, Ibunda Vena Melinda, Nimade Ayu Rahmawati, memilih untuk diam 1000 bahasa dan terkesan tak ingin berkomentar apapun tentang kehebohan yang dibuat Ferry dan keluarganya itu. Mungkinkah pihak keluarga Vena merasa jika langkah cerai yang akan ditempuh Vena justru malah lebih dulu dilakukan oleh pihak Ferry? Entahlah, yang jelas kedua belah pihak tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama ingin Ferry dan Vena untuk segera berpisah. Dikit dong Niang. Kasih bunga dikit dong Niang. Sedikit aja Niang. Sedikit Halo. aja Niang. Sedikit ya. Artinya dikit aja Niang. Tanggapan gimana? Tanggapan Niang.
Saya nggak mau membuat ini menjadi bola liar, karena ini sekarang udah proses, jadi kita biarin aja proses berjalan terus. Toh sekarang juga ada Bang Hotman yang sudah mengawal, jadi ya saya cuma bisa support aja. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Agak lucu ya Mas ya. Jadi yang pertamanya mau minta maaf sambil nyembah-nyembah, terus minta berdamai tapi duluan mendaftarkan gugatan cerai, ya ini kan masyarakat awam bisa menilai seperti apa gitu ya. Jadi malah sebenarnya memperlihatkan bagaimana sifat aslinya dari yang bersangkutan. Ya nggak apa-apa, Mbak Venaku sayang malah bersyukur, jadi udah nggak usah capek-capek untuk mendaftarkan gugatan cerai. Jadi ya kalau disampaikan dari Bang Hotman juga pasti ya nggak, korelasinya nggak nyambung ya. Minta maaf, ingin berdamai, hingga ada beberapa ancaman gitu ya tentang Bogor dan lain sebagainya. Sekarang mendahului untuk gugatan cerai, ya nggak masalah gitu. Ini nggak perlu apa ya, semacam balas membalas itu nggak perlu. Terkejut sih enggak, karena juga kan dari tim Mbak Vena Melinda bersama Bang Hotman kan juga sedang merumuskan, dan sedianya kan sebenarnya kemarin Senin ya mau dimasukkan gugatan cerai, cuman ada beberapa item tinggal sedikit aja revisi gitu. Jadi ya kalau misalnya dari yang berseberangan memasukkan terlebih dahulu, ya nggak apa-apa, sama aja sih karena kan goalnya juga sama. Kalau dari Mbakku sayang kan memang udah resume gugatan cerai itu udah disusun udah minggu-minggu yang lalu gitu ya. Alhamdulillah sih kemarin Senin seharusnya udah didaftarkan, cuman karena ada sedikit redaksi yang salah gitu, jadi hanya masalah redaksinya aja, korespondensi yang sedikit agak dibetulkan gitu. Jadi kalau misalnya kemarin nggak ada revisi ya udah Mbak Vena udah dari hari Senin udah masukin gitu. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.